Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau coba nge-share tentang batas waktu penggunaan obat ketika sudah dibuka dari kemasannya atau dari segelnya. Karena itu beda loh dari tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan obat tersebut. Istilah itu bisa disebut dengan BUD atau Beyond Use Date. BUD itu beda sama tanggal kadaluarsa, kita harus ingat. Kalau BUD itu batas waktu obat ketika obat sudah dibuka dari kemasannya atau ketika segelnya udah dirusak. Sedangkan kalau kadaluarsa itu batas waktu pemakaian obat ketika belum dibuka yang tertera pada kemasan obat tersebut. Sebelum kita masuk ke batas waktu obat ketika sudah dibuka atau BUD, kita harus tahu dulu bahwa obat itu banyak macam sediaan atau bentuknya, banyak macam namanya, serta banyak macam dari fungsinya. Maka dari itu kita harus misah-misahin dulu nih dari bentuknya seperti apa, sediaannya seperti apa, biar kita lebih gampang untuk membahas tentang BUD-nya. Yang pertama, itu kemasan kapsul seperti ini. Ini kemasan kapsul. Ada juga kemasan tablet dari pabrik yang nggak mungkin diracik, ya kan? Kalau semisal dalam kemasan seperti ini, waktu expirednya tertera pada kemasan adalah 10/2021. Namun ketika ini udah kita buka, expirednya itu kurang dari 1 tahun ketika obat kita buka pertama kali. Jadi kalau semisal nih obat udah kita buka nih di bulan Juni, berarti nanti expirednya di bulan Juni 2021. Namun kalau obat ini tertera di kemasannya expirednya 10/2020, maka ketika obat udah kita buka itu bertahannya cuma sampai 30 Oktober 2020. Jadi kesimpulannya, ketika obat ini masih dalam kondisi ketutup, itu bertahannya sampai yang tertera di expired, yaitu 10/2021. Ketika udah kita buka, kan ini kita bukanya di bulan Juni 2020, maka BUD dari kemasan ini sampai Juni 2021. Namun kalau ini expirednya tertera di kemasan 10/2020, maka ketika udah kita buka, obat ini cuma sampai Oktober 2020 udah tidak bisa dipakai lagi. Udah jelas? Ting, 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 ting. Untuk sediaan yang kedua, itu adalah sirup. Udah. Kalau untuk sirup itu kan banyak macamnya. Yang pertama ada sirup cair seperti ini. Yang kedua ada sirup yang gampang mengendap atau yang biasa kita kenal dengan suspensi. Yang ketiga itu sirup yang bercampur dengan minyak ikan atau minyak-minyak yang lain yang biasa kita sebut dengan emulsi. Nah, kalau untuk sediaan sirup seperti ini sama seperti sediaan tablet yang pertama tadi, yaitu ketika expirednya lebih dari 1 tahun ketika kita buka, berarti obat tersebut bisa dipakai sampai 1 tahun dari pas waktu kita buka. Namun ketika expirednya kurang dari 1 tahun ketika kita buka, ya expirednya mengikuti dari kemasannya. Jadi misalnya seperti ini, di sini tertera di Panadol sirup itu expirednya bulan Maret 2021. Berarti ketika kita buka sekarang, itu kan harusnya expirednya bulan 6 2021. Tapi karena ini expirednya Maret 2021, berarti kita cuma bisa makainya sampai bulan Maret 2021 ya, jangan lebih. Oke? Untuk sediaan yang pertama sama kedua udah jelas kan teman-teman? Nah sekarang kita masuk ke sediaan yang ketiga, yaitu sediaan sirup kering. Di sini aku pakai merek Amoxan Forte karena kebanyakan antibiotik itu kondisinya sirup kering. Jadi aku ambil contohnya pakai Amoxan Forte ya. Kalau sirup kering seperti ini yang dalamnya masih serbuk, itu harus kita campur air dulu sesuai dengan batas atau sesuai yang tertera pada kemasan atau dusnya obat tersebut. Namun kalau untuk kondisi sediaan seperti ini atau sediaan sirup kering yang kita campur air, jangan samakan sama sirup-sirup yang pada umumnya, karena kalau untuk sirup ini untuk BUD-nya itu yang tertera pada kemasan obat tersebut. Ini kalau di sini dia tertera waktu tidak lebih dari 7 hari setelah dicampur dengan air. Namun kalau untuk obat yang lain yang kondisi sirup kering itu juga kadang berbeda-beda BUD-nya, tergantung dari si kemasan obat atau stabilitas obat yang dibuat sama si pabrik.
Nah, kalau semisal di literatur itu mereka menyebutkan bahwa kalau untuk BOD sirup kering itu biasanya 7-14 hari. Tapi balik lagi ke kemasan yang dibuat sama si pabrik, atau obat yang dibuat si pabrik bisa kadang 7 hari, 8 hari, atau kadang mungkin ada yang 5 hari. Sekarang kita masuk sediaan keempat ya teman-teman. Sediaan yang keempat ini aku ambil itu krim atau salep atau apapun, pokoknya sediaan yang dioles pada permukaan kulit kita. Untuk sediaan ini expirednya itu sesuai pada kemasan tentunya ketika obat belum dibuka. Namun ketika obat ini udah kita buka, BUD-nya itu cuma bertahan sampai 30 hari ya. Jadi kalau kemasan seperti ini ketika udah kita buka cukup 30 hari bisa disimpan. Oke? Untuk sediaan kelima itu sediaan puyer atau kapsul seperti ini. Kalau sediaan seperti ini tentunya obat-obat yang dicampur jadi satu dimasukin ke dalam kapsul atau masukin ke dalam puyer. Kalau kita lihat BUD-nya susah dong tentunya, karena kan obat-obatannya expirednya nggak mungkin sama, expirednya berbeda. Jadi kalau menurut literaturnya itu obat dalam kondisi racikan seperti puyer atau kapsul cuma bertahan sekitar 6 bulan ketika kita nerima obatnya. Namun untuk lebih amannya hanya 3 bulan saja kalau saran aku, karena kalau sediaan kapsul, sediaan puyer mesti kan ada bahan penambah. Kalau seperti puyer ada kayak pemanisnya, jadi bisa membuat puyer itu menggumpal. Atau sediaan kapsul kita simpannya nggak bagus, jadi kapsulnya lengket-lengket. Jadi kalau udah seperti itu mending 3 bulan aja ketika kita menerima obat tersebut, jadi biar lebih aman. Jadi kita nggak minum obat yang sudah rusak. Oke. Terus lanjut ya teman-teman, untuk sediaan yang keenam itu kita ke sediaan steril seperti tetes mata, atau yang non steril seperti tetes hidung atau tetes telinga ya. Kalau untuk sediaan tetes seperti ini, BOD-nya itu hanya bertahan selama 28 hari. Kalau mau maksimal ya sekitar 30 hari lah, nggak apa-apa. Karena kalau semisal sediaan tetes mata ini kita simpan terlalu lama, ini kan sediaannya harus kondisi steril. Kalau kita simpan terlalu lama otomatis banyak kotoran-kotoran yang bakal mencemari si larutan. Jadi udah nggak jadi steril lagi dan jadinya malah bukan menyembuhkan mata, malah merusak mata. Terus lanjut untuk sediaan yang ketujuh ya. Yang sediaan ketujuh itu adalah bentuk tetes mata yang mini dose. Bentuk tetes mata mini dose ini dalamnya seperti ini. Dalamnya seperti ini. Kalau belum dibuka, expirednya sesuai yang ada di kemasannya. Namun kalau ini sediaan sudah dibuka, jadi kalau kita udah potek satu, kita buka, ini cuma bertahannya 3 kali 24 jam. Jadi bisa dilihat juga di kemasannya ini. Jadi di kemasannya ini juga ada tulisannya. Kalau untuk sediaan tetes mata yang bentuknya mini dose, itu BUD-nya ketika sudah dibuka hanya 3 kali 24 jam atau 3 hari lah ya. Jadi dibandingkan dari sediaan yang tetes mata botol sama ini, menurut aku lebih hemat yang seperti ini. Karena kan kalau botol kalau nggak habis cuma bertahan 28 hari, jadi habis itu dibuang. Sedangkan kalau ini kalau nggak habis kan cuma dibuang satu dan sisanya masih bertahan sampai expired yang tertulis di kemasannya ini. Lanjut sediaan yang ke-8 ya teman-teman. Yang sediaan yang terakhir itu sediaan khusus untuk pasien-pasien dengan menderita diabetes atau gula yang terlalu tinggi dalam darah. Nah, sediaan itu adalah insulin. Insulin seperti ini. Insulin jika belum dipakai itu bisa disimpan di kulkas dan dia bertahan selama expirednya. Jadi kalau semisal ini insulin, ini gimmick jadi nggak bisa ditunjukin karena ini gimmick. Kalau ini belum kita buka alias atasnya ini belum kita tusuk dengan pen, itu masih bisa digunakan sampai expired, namun disimpan di kulkas, tidak boleh di freezer. Kalau ini disimpan di freezer itu bakal rusak, jadi harus kita simpan di kulkas suhu 2-8 derajat Celcius. Namun jika ini udah kita pakai, udah kita tusuk, itu cuma bertahan sekitar 28 hari di suhu ruang. Tapi kalau semisal kamu mau nyimpennya ini di kulkas, itu bisa bertahan sekitar 60 hari ketika sudah dibuka. Jadi kalau sediaan ini belum dibuka,
itu bertahan sampai expired di dalam kulkas, tapi kalau udah dibuka bertahan 28 hari di suhu ruangan. Tapi kalau kamu pengen simpannya di kulkas itu bisa bertahan sekitar 60 hari. Jadi dari kedelapan sediaan, kalau seketika sudah dibuka udah tahu kan batas waktu penyimpanannya sampai berapa lama. Nah, selain dari batas waktu penyimpanan sebelum kita gunakan, kita juga harus ngecek kondisi barangnya atau kondisi obatnya sesuai yang pertama kali kita terima atau enggak, atau warnanya sudah berubah, atau baunya sudah berubah, atau konsistensinya sudah berubah. Pokoknya kita harus cek dulu sebelum digunakan. Nah, obat itu sangat penting untuk kebutuhan kita. Jadi kita harus tahu penyimpanan yang benarnya seperti apa. Kalau semisal kita lagi butuh banget, ternyata obatnya nggak ada, kan kita susah ya kalau harus jauh-jauh ke apotek atau ke rumah sakit hanya untuk beli obat panas, atau beli obat diare, atau beli obat sakit perut. Jadi kalau emang mau nyimpen obat, itu kita juga harus perhatikan ya teman-teman. Ini tips dari aku gimana cara penyimpanan obat yang menurut aku baik dan benar. Yang pertama, itu kita harus sediakan wadah seperti kotak P3K. Nah, kotaknya itu harus bisa terlihat mata kita dengan mudah. Namun kita harus pikirkan juga biar tidak dapat terjangkau oleh anak-anak dengan mudah. Karena apa? Obat itu kemasannya kadang ada yang beraneka ragam dengan warna dan bentuk-bentuknya. Takutnya ketika anak melihat warna-warna tersebut jadi suka dan anak menggunakan tanpa sepengetahuan orang dewasa. Nah, yang kedua itu tipsnya pilah sesuai guna. Jadi misal obat demam dipisahin sesuai dengan obat demam, obat diare dipisahin dengan obat diare. Karena apa? Ketika kita sakit mungkin kita nggak terlalu fokus untuk mengambil obat, jadi biar kita nggak salah minum obatnya gitu. Untuk tips yang ketiga, itu obat kita harus simpan di suhu ruangan. Suhu ruangan itu seperti apa sih? Suhu ruangan itu suhu yang sejuk, terus suhu yang kering, tidak lembab, sama suhu yang ruangan biasa kita tinggalin. Pokoknya jangan ditaruh di tempat lembab ataupun di tempat yang panas. Sama satu lagi, tidak boleh langsung terkena cahaya matahari, karena itu dapat merusak obatnya. Terus obat kita juga nggak boleh terlalu lama disimpan di mobil, karena mobil kan tahu kalau kita tinggal panas, atau pas waktu kita jalan-jalan kan juga panas. Nah, obat bisa rusak kalau kita simpan terlalu lama di mobil. Kemudian tips yang keempat, obat dalam bentuk cair seperti sirup, suspensi atau emulsi jangan disimpan di lemari es, kecuali dalam kemasan obat tersebut harus disimpan di lemari es. Namun kalau obat tersebut hanya disimpan di suhu ruangan, jangan sampai disimpan di lemari es karena dapat merusak obat tersebut. Untuk tips yang terakhir, yang kelima, itu kita harus selalu periksa kondisi obat. Jadi sekitar seminggu atau sebulan sekali kita harus cek kondisi obat di persediaan P3K kita masih ada atau tidak, rusak atau tidak, expired atau tidak. Karena apa? Kalau semisal kita lagi butuh, ternyata obat yang kita butuhkan expired, sayang dong, rugi dong. Kita udah nyimpen obat, ternyata obatnya nggak bisa dipakai ketika kita lagi butuh. Jadi ketika kita buka obat pertama kali, sebaiknya kita tulisin atau kita tempel label tanggal pertama kali kita buka obat tersebut. Fungsinya untuk apa? Jadi pas waktu kita berkala untuk mengecek sediaan obat yang ada di rumah kita, itu kita bisa menghitung BOD-nya. Jadi kalau emang udah lewat dari BOD-nya, itu kita buang. Tapi kalau emang masih aman untuk kita simpan, ya kita simpan. Jadi intinya jangan sampai kita menyimpan obat yang sudah tidak dapat dipakai atau expired. Jadi ketika kita mau minum obatnya saat kita sakit, kita nggak perlu khawatir obat itu udah expired atau obat itu udah nggak bisa digunakan, sehingga obat bisa diserap baik oleh tubuh dan dapat bekerja untuk mengobati rasa sakit kita. Oke? Jadi udah tahu kan sekarang bedanya BUD atau Beyond Use Date sama tanggal kadaluarsa. Jadi sekian ya video dari aku, sampai jumpa. Assalamualaikum. Udah tahu kan sekarang bedanya, jangan sampai bisa dipakai tanpa. Assalamualaikum teman-teman.